Menurut kalian, ini negara aneh atau keren? Ini adalah negara Oman. Oman adalah salah satu negara dari sedikit monarki absolut yang masih bertahan. Negara ini adalah negara yang mengakui Islam sebagai agama resmi dan memiliki salah satu masjid terbesar di dunia. Di masjid ini, kalian semua dapat berjalan melewati salah satu karpet terpanjang yang pernah ditenun dan melihat lampu gantung terbesar yang pernah dibuat. Yuk teruskan menonton video ini untuk mengetahui tentang fakta paling aneh di negara kecil tapi indah yang berada di ujung tenggara semenanjung Arab ini. Tempat apa yang paling mengesankan dan apa kebiasaan mereka? Sebagai negara monarki absolut, Sultan Oman menjalankan otoritas penuh dan pemerintahannya hanya memiliki beberapa kekuasaan legislatif dan pengawasan. Sultan Qaboos memegang kekuasaan dari tahun 1970 hingga kematiannya pada tahun ke-2020, menjadikannya penguasa terlama di dunia saat itu. Sultan saat ini adalah sepupunya, yaitu Haitham. Ia adalah sebagai salah satu pengusaha muslim terkemuka di negara Oman dan masuk dalam jajaran orang terkaya di dunia. Islam adalah agama resmi negara dan hukum syariah Islam adalah dasar undang-undangnya. Karena itu hukuman bagi para penjahat sangat berat. Islam merupakan agama terbesar di Oman, dengan kira-kira 99% penduduknya mengamalkan ajaran Islam. Tidak seperti negara Islam yang lain. Di sini, ada lebih dari 75% mayoritas orang Islam di Oman. Bukanlah dari aliran Sunni atau Syiah, tetapi dari mazhab ibadi. Tetapi terdapat juga komunitas Sunni atau Syiah dan agama-agama lainnya. Menurut PBB, Oman adalah salah satu negara yang memiliki kemajuan besar dalam beberapa dekade terakhir. Semuanya dimulai dengan berkuasanya Sultan Qaboos yang memutuskan untuk memodernisasi negara. Misalnya pada tahun 1970, di Oman hanya ada 10 km jalan beraspal. Tetapi saat ini, ada lebih dari 60.000 km jalan raya beraspal. Masjid Agung Sultan Qaboos adalah salah satu masjid yang terbesar di dunia, memiliki karpet terbesar kedua di dunia dengan berat 21 ton. Di Oman, ada tradisi kuno membiarkan kuda. Adat di sini ada acara pawai kuda, di mana kuda-kuda terbaik dipamerkan dalam pertunjukan ini, dibarengi dengan kegiatan kesenian seperti pembacaan puisi-puisi kuno. Legenda mengatakan bahwa kuda Arab Oman adalah keturunan dari kuda jantan yang diberikan oleh Raja Sulaiman bernama ZR. Kuda ini memiliki kualitas terbaik dari kecepatan dan ketahanan. Oman adalah salah satu dari sedikit negara di mana pohon kemenyan tumbuh secara alami, terutama di bagian selatan negara tersebut. Provinsi Gofar adalah tanah kemenyan. Wilayah ini merupakan sumber kemenyan dan kopi, atau dalam bahasa Arab melambangkan keramah tamahan. Dan konsumsinya disertai dengan kurma, buah-buahan manisan, dan roti. Racikan kopi Arabica unik yang biasanya dicampur dengan kapulaga, dikonsumsi dalam cangkir kecil tanpa pegangan. Di Oman, terdapat gang-gang sempit yang penuh dengan toko-toko, di mana Anda dapat membeli perhiasan kerajinan tangan, dupa, dan banyak lagi barang menarik lainnya. Bangunan di Oman umumnya berwarna putih, mulai dari kompleks perkantoran hingga pusat perbelanjaan. Dan anehnya, warna lainnya memerlukan izin terlebih dahulu dari pemerintah. Kekayaan utama Oman adalah minyak yang cadangannya sangat besar. Orang Oman terkenal sebagai pembuat kapal dan pelaut, terutama perahu kayu Arab yang terkenal dengan layar segitiga yang disebut dau. Seperti negara muslim lainnya, Anda hanya boleh minum alkohol di bawah izin resmi dan aturan yang ketat. Konsumsi alkohol hanya disajikan di hotel dan restoran bintang 5 yang memiliki izin yang sah untuk konsumsi wisatawan. Orang Oman menganggap bahwa diam adalah membangun karakter, karena itu mereka dilarang membunyikan klakson di tempat umum, kecuali berada dalam situasi yang paling darurat. Detail menarik di Oman adalah dekorasi pintu rumah dan bangunan yang unik. Berjalan melalui kota-kota dan melihat gerbangnya merupakan pengalaman estetika tersendiri. Pekerja di Oman
sebagian besar berasal dari luar negeri. Faktanya lebih dari setengahnya terdiri dari umat Hindu. Sultan Oman memiliki 2 dari 5 kapal pesiar terbesar di dunia, orkestra 50 orang, dan dapat menampung 70 penumpang, serta awaknya. Cagar Alam Al-Jabar adalah salah satu dari sedikit tempat di dunia di mana Anda masih bisa melihat kawanan keledai liar. Festival Moske tahunan adalah acara budaya terbesar di negara itu, meliputi pameran seni budaya dan tradisi Arab Oman. Festival ini berlangsung dari pertengahan Januari hingga pertengahan Februari. Keramah tamahan orang Oman memang melegenda. Jika berkunjung ke sebuah rumah, mereka akan menjamu Anda dengan segala jenis makanan dan tentunya kopi untuk memastikan Anda puas. Hidangan di Oman memiliki pengaruh Persia, Lebanon, Yordania, dan India. Perpaduan ini dapat ditemukan dalam hidangan shua, yaitu hidangan daging domba yang dimasak di bawah tanah selama 1 atau 2 hari dan disajikan hanya pada acara-acara khusus dan perayaan besar. Bengkai kapal bersejarah banyak ditemukan di Oman, seperti sisa-sisa kapal LS Esmeralda dari armada Vasco dan Gama. Gurun Wahibah adalah salah satu gurun yang terbesar di Oman. Wilayah ini ditempati oleh suku asli Oman, dulunya pengembara dan kini telah menetap. Dan saat ini, kebanyakan wanita suku asli Oman mengenakan topeng kain yang sangat aneh, yang sebagian besar menutupi wajah mereka. Dan bentuknya bervariasi, tergantung pada wilayah, usia, dan status sosialnya. Mata uang Oman adalah rial. Oman merupakan mata uang paling mahal keempat di dunia. Nilainya melebihi dolar, euro, dan pound sterling. 1 real Oman sama dengan Rp39.000. Oman adalah negara yang 80% wilayahnya berupa gurun pasir dengan bukit pasir besar. Poligami diperbolehkan di Oman, tetapi seorang pria hanya dapat memiliki istri baru jika istri pertama memberikan izin. Namun, untuk memiliki lebih dari 1 istri, seseorang harus memiliki cukup uang. Karena suami harus menjamin rumah untuk masing-masing istri, orang Oman dapat mengajukan pinjaman dari bank yang tidak dikenakan bunga. Semua orang Oman menerima sebidang tanah gratis dari negara untuk membangun rumah mereka. Di Oman, jangan pernah menyapa atau menyampaikan apapun menggunakan tangan kiri seperti negara muslim lainnya. Tangan kiri dianggap kotor atau najis karena digunakan untuk kebersihan diri. Di Oman wajib untuk mencuci mobil Anda secara berkala, karena jika Anda mengendarainya dalam keadaan kotor, polisi menilang Anda. Di Oman, mereka sangat mempraktekkan budaya tidur siang. Jadi sekitar tengah hari, hampir semua toko tutup. Wanita seringkali memiliki tato yang terbuat henna yang indah, terutama di bagian tangan, lengan, dan kaki. Laki-laki harus membayar sejumlah besar uang dan emas sebagai mahar kepada keluarga mempelai wanita untuk mendapatkan izin menikah. Selain itu, Anda harus menjamin rumah dan membayar seluruh biaya pernikahan setelah menikah. Wanita tersebut menunggu selama 40 hari sebelum suaminya membawanya dari rumah keluarganya. Pakaian di Oman untuk upacara khusus, baik untuk wanita maupun pria, tidak pernah lengkap tanpa perhiasan perak. Saat ini perak langka di Oman dan harganya cukup mahal. Seperti di banyak tempat lain di timur, orang Oman sangat percaya tahayul, dan anak kecil mengoleskan kosmetik yang disebut kahel atau koh di sekitar mata mereka untuk menghindari aura jahat. Pegunungan Al-Jabar terkenal dengan mawar Damaskusnya, di mana mereka membuat air mawar yang terkenal dari generasi ke generasi dengan menggunakan mangkuk perak dan oven tanah liat. Di Oman, mereka menggunakan air mawar di semua perayaan dan sebagai obat. Tidak seperti negara-negara lain, di Oman, Anda tidak akan melihat gedung pencakar langit karena konsep arsitektur yang diusung oleh Sultan Qaboos bin Said adalah pembangunan berimbang yang menghargai bentuk-bentuk tradisional. Dan jika Anda ingin mengetahui tentang negara atau hal yang menarik lainnya, jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Terima kasih udah menonton.